Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dari kitab At-Tawwabin Ibnu Qudamah halaman 58. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, dia pernah ditanya tentang sebab-sebab dia bertaubat. Maka dia berkata, aku adalah seorang polisi dan aku sedang asik menikmati khamr atau minuman keras. Kemudian aku beli seorang budak perempuan dengan harga mahal. Maka dia melahirkan seorang anak perempuan. Aku pun menyayanginya. Ketika dia mulai belajar berjalan, maka cintaku bertambah padanya. Setiap kali aku meletakkan minuman keras di hadapanku, anak itu datang padaku dan mengambilnya dan menuangkannya di bajuku. Ketika umurnya menginjak 2 tahun, dia meninggal dunia. Maka aku pun sangat sedih atas musibah ini. Ketika malam di pertengahan bulan Sya'ban, dan itu di malam Jumat, aku meneguk khamr lalu tidur belum sholat isya. Maka aku bermimpi seakan-akan kiamat itu terjadi, dan terompet sangkakala ditiup, orang mati dibangkitkan, seluruh makhluk dikumpulkan, dan aku berada bersama mereka. Kemudian aku mendengar sesuatu yang bergerak di belakangku. Ketika aku menoleh ke arahnya, kulihat ular yang sangat besar berwarna hitam kebiru-biruan membuka mulutnya menuju ke arahku. Maka aku lari tunggang langgang karena ketakutan. Di tengah jalan kutemui seorang syekh yang berpakaian putih dengan wangi yang semerbak. Maka aku ucapkan salam atasnya. Dia pun menjawabnya. Maka aku berkata, wahai syekh, tolong lindungilah aku dari ular ini. Semoga Allah melindungimu. Maka syekh itu menangis dan berkata padaku, aku orang yang lemah dan ular itu lebih kuat dariku, dan aku tidak mampu mengatasinya. Akan tetapi bergegaslah engkau, mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu. Maka aku bergegas lari dan memanjat sebuah tebing neraka hingga sampai pada ujung tebing itu. Aku lihat kobaran api neraka yang sangat dahsyat. Hampir saja aku terjatuh ke dalamnya karena rasa takutku pada ular itu. Namun pada waktu itu seorang menjerit memanggilku, kembalilah engkau, karena engkau bukan penghuni neraka itu. Aku pun tenang mendengarnya. Maka turunlah aku dari tebing itu dan pulang. Sedang ular yang mengejarku itu juga kembali. Aku datangi syekh dan aku katakan, wahai syekh, aku mohon kepadamu agar melindungiku dari ular itu. Namun engkau tak mampu berbuat apa-apa. Menangislah syekh itu seraya berkata, aku seorang yang lemah, tetapi pergilah ke gunung itu, karena di sana terdapat banyak simpanan kaum muslimin. Kalau engkau punya barang simpanan di sana, maka barang itu akan menolongmu. Aku melihat ke gunung yang bulat itu yang terbuat dari perak. Di sana ada setrika yang telah retak dan tirai-tirai yang bergantung, yang setiap lubang cahaya mempunyai daun-daun pintu dari emas, dan di setiap daun pintu itu mempunyai tirai sutra. Ketika aku lihat gunung itu, aku langsung lari karena kutemui ular besar itu lagi. Maka tak kala ular itu mendekatiku, para malaikat berteriak, angkatlah tirai-tirai itu dan bukalah pintu-pintunya dan mendakilah ke sana. Mudah-mudahan dia punya barang titipan di sana yang dapat melindunginya dari musuhnya, yaitu ular tersebut. Ketika tirai-tirai itu diangkat dan pintu-pintu itu telah dibuka, ada beberapa anak dengan wajah berseri-seri mengawasiku dari atas. Ular itu semakin mendekat kepadaku, maka aku kebingungan. Berteriaklah anak-anak itu, celakalah kamu sekalian, cepatlah naik semuanya, karena ular besar itu telah mendekatinya. Maka naiklah mereka dengan serentak. Aku lihat anak perempuanku yang telah meninggal ikut mengawasiku bersama mereka. Ketika dia melihatku, dia menangis dan berkata, ayahku, demi Allah. Kemudian dia melompat bak anak panah menuju padaku. Kemudian dia ulurkan tangan kirinya pada tangan kananku dan menariknya. Kemudian dia ulurkan tangan kanannya ke ular itu, namun binatang tersebut lari. Kemudian dia mendudukkanku dan dia duduk di pangkuanku. Maka aku pegang tangan kanannya untuk menghelai jenggotku dan berkata, wahai ayahku, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Maka aku menangis dan berkata,
"Wahai anakku, kalian semua paham tentang Al-Quran?" Maka dia berkata, "Wahai ayahku, kami lebih tahu tentang Al-Quran darimu." Aku berkata, "Ceritakanlah padaku tentang ular yang ingin membunuhku." Dia menjawab, "Itulah pekerjaanmu yang buruk yang selama ini engkau kerjakan, maka itu akan memasukkanmu ke dalam api neraka." Aku berkata, "Ceritakanlah tentang syekh yang berjalan di jalanku itu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, itulah amal soleh yang sedikit hingga tak mampu menolongmu." Aku berkata, "Wahai anakku, apa yang kalian perbuat di gunung itu?" Dia menjawab, "Kami adalah anak-anak orang muslimin yang di sini hingga terjadinya kiamat. Kami menunggu kalian hingga datang pada kami, kemudian kami memberi syafaat pada kalian." Berkata Malik, "Maka aku pun takut dan aku tuangkan seluruh minuman keras itu dan kupecahkan seluruh botol-botol minuman. Kemudian aku bertaubat pada Allah, dan inilah cerita tentang taubatku pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam." Refleksi hikmah dari hikayah ini, manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan, kealpaan, kehilapan dan dosa. Tapi jangan sampai dosa tersebut membuat kita lantas pasrah dan kehilangan arah. Ingatlah bahwa kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan yang selalu menerima kita meskipun kita berbuat dosa sebuih lautan. Ingatlah sebuah hadis Nabi SAW, "Setiap anak Adam adalah pendosa, tetapi sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dikisahkan dari kitab At-Tawwabin Ibnu Qudamah halaman 58. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.